mereka menyebut nama Allah, maka semuanya yang hadir akan diliputi dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadir rahmat itu berwujud apa? Kalau ada yang berdoa, doanya dikabulkan, diijabah oleh Allah. Kalau yang sedang sakit, dengan rahmat itu sakitnya disembuhkan oleh Allah. Kalau ada yang punya hajat, hajatnya disampaikan. Yang punya anak jauh dari dia, anaknya dijaga oleh Allah. Rahmat beraneka macam modelnya. Yang punya tanggung jawabnya akan ikut dibantu oleh Allah, ikut dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya masalah, dengan rahmat Allah akan menyelesaikan masalah tersebut. Di mana dapat rahmatnya? Di majelis zikir, di majelis ilmu, seperti malam kita pada malam hari ini. Ghasyiatumur rahmah semuanya. Tapi selain dikumpulkan, diberikan rahmat, apa ini? Orang yang betul-betul hadir dengan jasadnya, dengan rohnya, dengan hatinya, maka akan tenang. Kalau perlu malaikat Ridwan buka pintu surga, maka bilang kepada orang yang lagi duduk, ayo sekarang masuk ke surga. Orang yang duduk di majelis zikir karena indahnya hatinya, diajak masuk surga belum mau. Saya lebih suka di sini dulu, surganya nanti aja. Nazaran alaihimus sakinah, tenang batinnya dengan mengingat Allah, menyebut nama Allah. Wa hafadhumul malaikah. Yang nomor 3, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada yang tahu. Saya yakin ini Masjid Asyura pada saat ini, sekarang ini dari ujung ke ujung malaikat berbaris rapi mengelilingi. Malaikatnya bilang, orang-orangnya semangat betul. Malaikat yang satu bilang, penceramahnya ganteng sekali. Gak ganteng gimana? Fotonya aja gedenya segini. Ini ibu-ibu bilang, itu mukanya beda juga. Yang satu bilang, wah, anak-anak kecil juga semangat, duduk paling depan. Kalau di belakang bisa tidur, tapi taruh di depan. Yang sampai bilang, kok ada ibu-ibu mentang-mentang dapat senderan, matanya dari tadi merem. Yang satu bilang, yang ibu-ibu itu dari tadi moto aja terus. Yang satu bilang, itu kardus multifungsi. Loh, multifungsi gimana? Selain buat tempat snack, jadi tempat kipas-kipas juga ya. Malaikat mengelilingi semua, tumpuk menumpuk, karena senang, ridho terhadap majelis seperti ini. Alhamdulillah. Sebagian di antara malaikat lapor sama Allah, ya Rabb, hamba-hambamu di Masjid Asyura mengingatmu ya Allah, menyebut namamu ya Allah, mengagungkanmu ya Allah, mencintai kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Allah bertanya, mereka minta apa? Minta apa mereka? Minta apa? Apa yang jawab duit nih barusan? Maka mereka menjawab, yang paling mereka inginkan masuk ke dalam surga ya Allah. Mereka minta surga, memang sudah pernah ke sana? Belum. Kira-kira kalau mereka sudah tahu surga seperti apa yang akan terjadi? Ya Allah, kalau misalkan mereka tahu surga, wah, ini acara tidak cuma 1 jam 2 jam loh. Terus sampai subuh mereka tidak mau keluar masjid. Allahumma amin beneran apa ampun? Ya Allah, kalau mereka tahu surga, mereka akan lebih lagi di dalam meminta surga ya Allah. Apa yang mereka takutkan? Ya Allah, mereka takut masuk neraka. Emang mereka takut sama neraka? Emang mereka tahu neraka kayak apa? Tidak tahu, takut aja ya Allah. Maka Allah mengatakan, wahai malaikatku, ketahuilah, itu semua yang duduk di mana
juga malaikat. Komplit kalau lagi ngadu sama Allah. Ya Allah. Itu ada yang datang. Niatnya tak betul ya Allah. Emang niatnya ngapain? Ya daripada di rumah tidak ada kerjaan mending ke masjid. Lumayan dapat snack. Ada yang datang ya Allah, tadinya tidak niat datang, ribut sama istrinya panitia, suaminya tidak datang, makanya bilang kalau kamu tidak bareng antar aku ke masjid, tidak ikut hadir pengajian, maka nanti malam tidur di sofa dengan masalahnya. Ini datangnya terpaksa, takut sama istrinya. Maka Allah Ta'ala mengatakan yang tujuannya betul, yang tujuannya tidak betul. Kalau perlu yang tujuannya mau nagih utang, yang ada orang utang dicari di rumah tidak pernah ada, maka dipantau bulan di bulan datang tidak, datang, saya tak ikut hadir. Ngapain hadir? Mau nagih utang. Dengerin pengajian. Pengajian, tak penting. Yang penting ketemu orang yang utangnya. Ketika hadir di majelis, yang utang di depan lagi nengok gini, yang utangnya enggak. Ada yang tujuannya nagih utang, seperti dikatakan para alim ulama. Kalau perlu hadirnya di majelis zikir untuk nagih utang, maka Allah Ta'ala mengatakan, humul qaum la yashqa fihim jalisun. Siapapun yang duduk bersama mereka, tidak ada yang rugi, untung semuanya. Allahumma amin ya rabbal. Sebelum saya lanjutkan, ini mumpung ada tim hadrah, saya mau mengajak semuanya menyebut nama Allah di dalam iringan lantunan rebana. Semuanya nyebut. Kalau ada yang berani tidak nyebut, kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan pakarnya bisulan. Babin, doanya kok parah. Orang diajak nyebut nama Allah kok tidak ikut bunyi, bisulan aja mudah-mudahan. Punya bilang, waduh obat bisul pas habis ya. Babin memang apa? Mudah. Mungkin ada sebagian orang ketika lantunan syair seperti Adi Ulama tadi, ada di antara ibu-ibu yang bingung. Ngomong apa orang? Kalau ini pasti semuanya bisa. Apa deh? Ini kita satukan nada dulu. Harus jangan terburu-buru ya. Kita satukan nada dulu. Kita tes vokal dulu. Apa yang kita lakukan? Kalau nggak bisa, wah. Lalu. Kenapa yang akan kita lanjutkan? Allahu, 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 Allah, Allahu, Allah, la ilaha illallah, Allahu. Bilang jangan dulu. Rusak konsentrasi. Jadi Allahu, 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 Allah, la ilaha illallah. Yang kedua Allahu, 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 Allah, Allahu, Allah, Muhammad. Allah, Allah sama la ilaha illallah, Allah, Allah, Muhammad Rasulullah. Kok tidak bisa? Perlu disuapin sapu. Cuman sakemplokan. Sakemplokan itu. Ya Allah, kalau misalkan ada yang tidak mau ikut baca kalimat semudah itu, ingat nanti ketika kita di alam kubur yang ditanya itu apa? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Mudah-mudahan yang ikut menyertai lantunan Allah, ketika dia ditanya dengan mudah dia menjawab Allah. Malaikatnya bingung, lantang kan? Di dunia menyebut nama Allah lantang,
Cuma menjawab pertanyaan kamu juga harus lama. Malaikatnya bilang, oh, ini Asyura ya, Asyura. Semuanya tim hadroh siap. Bapak-bapak, ibu-ibu siap semua? Siap. Siap ikut atau siap bisunah?
Kira-kira yang di dalam ketika menyebut nama Allah sudah nyambung atau masih panggilan darurat? Tapi nyambungnya gimana? Hati tenang, suasananya kayak menyebut nama yang paling indah, bukan kayak menyebut nama yang paling indah. Dia rasakan lezatnya, dia rasakan manisnya, dia rasakan nikmatnya. 1, 2, 3. Allah. Menghiasi seluruh hidup kita. Amin. Ibu makanya kalau dikagetin jangan copot, jangan copot beneran. Minimal ketika bangun tidur, bangun. Nanti kalau misalkan ternyata kaget datang malaikat mencabut. Allah. Sama. Ulang Allah. Allah. Kira-kira kalau ketika mati, ketika meninggal dunia, misalnya yang disebut nama Allah, apa namanya? Husnul Khotimah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah. Semua kalau urusannya mengingat tentang Nabi Muhammad itu pasti indah. Sebaik-baik kenangan tentang Nabi Muhammad, sebaik-baik cerita tentang Nabi Muhammad. Mungkin di antara jamaah yang hadir pernah lagi berdua sama pasangannya. Kalau misalkan yang sudah berkeluarga, kalau yang belum berkeluarga lagi ngobrol-ngobrol sama ibu ataupun bapaknya. Ketika cerita-cerita mengenai kenangan-kenangan manis zaman dulu, kenangan-kenangan tentang dulu kamu kalau masuk ke Masjid Asyura, bapak salam kamu lari-larian. Nah, iya. Dulu itu ini dapurkan panjat kamu semua ini. Maka anaknya bilang ketika besok suatu saat ketika dia sholat anaknya seperti itu. Sang bapak setelah salam lihat, buah jatuh memang tidak jauh dari pohonnya. Dulu saya waktu masih kecil seperti itu. Ini anak saya sekarang seperti ini. Kenangan indah. Seindah-indah kenangan kalau misalkan kita mengenang tentang manusia yang termulia yang bernama Nabi Agung, Nabi besar Muhammad. Mengenang Rasulullah itu pasti tidak luput dari bacaan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau misalkan mengenang Rasulullah, pasti di situ ada sholawat, pasti. Habib, memang kalau misalkan baca sholawat, kenapa? Tambah banyak baca sholawat. Contoh, ini habis acara, ada di antara ibu-ibu yang karena nikmatnya mengenang Rasulullah sampai malam masih terbayang-bayang cerita Isra Mi'raj. Allah, Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Coba saya waktu itu masih hidup ikut saya. Karena di hatinya penuh rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah, ternyata mimpi jumpa dengan Rasulullah. Oh, yang amin cuma 30 orang aja ini. Mau nggak mimpi Rasulullah? Kalau disuruh milih mimpi ketemu artis atau mimpi ketemu Rasulullah? Benar.
Pengen mimpi Rasulullah. Ada satu cerita. Ini orangnya hobi cerita. Ngomong-ngomong 30 menit pegel juga. Sebetulnya sama Ustaz Muhajir sama panitia sudah disiapkan kursi. Cuman kalau saya duduk di kursi, orang-orang bakal mikir habibnya sudah tua. Masih berdiam. Jangan dimuliakan Allah. Ada seorang santri lapor sama kiainya, Pak Kiai, saya itu kepengen berjumpa dengan Rasulullah. Ini baru 3 hari yang lalu ada orang di Instagram DM saya, kirim message ke saya, Habib saya kepengen cinta Rasulullah, caranya gimana? Banyak orang kepengen berjumpa dengan Rasulullah. Ini seperti santri bilang sama kiainya pengen ketemu Rasulullah dalam mimpi. Karena orang yang ketemu Rasulullah dalam mimpi, maka Rasulullah janji suatu saat akan berjumpa dengan beliau secara nyata. Amin. Maka kiainya bilang sama santrinya, wahai santri, kamu nanti malam makan malam di rumah saya. Wah, cocok. Malam-malam setelah sholat isya mampir ke rumah sang kiai sama Pak Kiai di subuh jamuan. Pedes-pedes sama asin-asin semuanya. Sama sambelnya, sambel terasi ada, sambal bawang ada, sambal tomat ada. Pedes-pedes semua sama asin-asin semua. Santri biasanya ketemu tempe, terong, tahu, jipang, bori. Kok ketemu makanan enak? Oh, nggak pakai bahasa basi udah. Sampai setelah makan banyak, kenyang dia. Ternyata nyari air putih nggak ketemu. Minumannya mana? Sama Pak Kiai bilang, kamu sudah makan, sudah Pak Kiai kenyang Pak Kiai. Sekarang kamu langsung masuk ke dalam kamar tidur. Ya Pak Kiai, mau ke kamar mandi boleh Pak Kiai? Enggak, kamar mandi langsung tidur. Ya Pak Kiai. Rencananya kalau di kamar mandi bukan mau buang air, mau minum air keran. Sini pedes ya asin. Kamu mau mimpi Rasulullah, mau Pak Kiai? Betul Pak Kiai. Langsung masuk ke dalam kamar tidur. Dia Pak Kiai, dia masih mikir nanti malam-malam kalau Kiainya sudah keluar, dia mau keluar dari kamar ambil air. Kalau perlu ke masjid dulu lah minum air. Kalau perlu kalau hujan dia ngangat. Aus. Masuk ke dalam kamar, itu bantalnya, itu kasurnya, silakan istirahat. Dia Pak Kiai. Pak Kiainya keluar pintu, dari luar dikunci, ceplek mati. Bingung dia jalan muter-muter, langsung muskap dia berharap keluar minum-minumnya buat minum. Nggak bisa keluar. Kering, mulut kering, hidung sudah ikut naik. Dia berusaha keluarkan air udah. Saat bayangkan makan pedes-pedes, makan asin-asin, gak dikasih minum pula. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam susah tidur, di atas 5 jam baru bisa tidur. Jam 1:30 baru bisa tidur, padahal masuk kamar jam 8. Jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1 belum bisa tidur, 1:30 baru tidur. Cacetan. Di dalam mimpinya anak kiai yang paling cantik membawakan air.
sang santri bilang, Masya Allah, ini putrinya yang paling diidam-idamkan jadi istri teman-teman santri. Cantiknya, Mas. Iya Din, mau minum enggak? Kalau yang ngasih adik, aku kasih yang enggak mau. Silakan minum. Lega Mas, lega. Airnya rasanya apa? Kalau airnya tawar, sampai lihat wajah adik jadi manis. Kalau mimpi aja jangan ragu-ragu. Minum lagi. Pakai enaknya minum sampai ada subuh rasanya minum terus. Allahu Akbar. Sama kiri dibangunin. Bangun. Ya. Ternyata cuma mimpi. Kamu tidur sama kirinya disuruh, silakan dulu, habis itu ke masjid. Habis pulang dari masjid masuk ke rumah sini lagi, dia pakai wudu. Pas wudu langsung minum air. Setelah selesai sholat sama Pak I disidak. Tadi malam mimpi Rasulullah apa tidak? Jujur, kamu kalau tidak jujur, warak kamu. Jujur, kamu mimpi apa? Mimpi apa? Mimpi ketemu putrinya Pak Kiai. Kurang ajar kamu. Selain itu mimpi apa? Mimpi apa? Mimpi putrinya Pak Kiai bawa minuman. Kenapa kok kamu minum di dalam mimpi? Pak Kiai, saya boleh jujur gak? Silakan jujur. Saya pikir dijamu Pak Kiai itu enak, ternyata penyiksaan. Kenapa? Makan pedes asin, tidak disuruh minuman menengkari Pak Kiai. Sampai saya ketika tidur terbayang minuman, kepengen minum Pak Kiai. Haus. Maka Pak Kiai-nya tersenyum. Kalau keinginanmu untuk berjumpa dengan Rasulullah seperti keinginanmu kepingin dapat air minum, maka kamu baru bisa berjumpa. Cuma kalau keinginanmu belum seperti itu, bagaimana mungkin kamu bisa jumpa dengan Rasulullah? Rindumu kepada air putih itu harus seperti itu pula rindumu kepada Rasulullah. Tidak bisa tidur karena kepingin minum, kepingin berjumpa dengan Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan malah ketemu anak saya, anak yang mana yang paling cantik, kurang ajar. Maka majelis seperti ini memupuk rindu kita kepada Rasulullah. Kita diceritakan tentang Isra Mi'raj, bagaimana sayang dan cintanya Allah kepada Nabi Muhammad lebih daripada nabi-nabi yang lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau saya baca sholawat lagi, mau nggak kira-kira? Kalau tadi udah Allah. Kalau ini juga mudah. Gimana Beb? Jangan susah-susah dong. Mudah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Cuma itu aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Kira-kira bisa enggak? Wah, ini ada. Bisa. Coba tes formulas dulu sebelum hadrohnya bunyi. 1, 2, 3.